Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniko Tuzaro dari S3A, NIM 1920210032. Saya dari kelompok 7 mata kuliah hukum perikatan yang diampu oleh Bapak Muhammad Sohibul Itemam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang beberapa perjanjian bernama. Yang pertama yaitu pengertian perjanjian bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri. Perjanjian tersebut diberi nama oleh pembuat undang-undang dan merupakan perjanjian yang sering ditemui di masyarakat. Dalam pasal 1319 KUH Perdata, semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Dari rumusan pasal 1319 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa dua kelompok perjanjian, yaitu perjanjian yang oleh undang-undang diberikan suatu nama khusus disebut perjanjian bernama, dan perjanjian dalam undang-undang yang tak dikenal dengan suatu nama tertentu yang disebut dengan perjanjian tak bernama. Yang kedua, dasar hukum perjanjian bernama. Yang pertama, pasal 1457 KUH Perdata. Yang kedua, pasal 1541 KUH Perdata. Yang ketiga, pasal 1548 KUH Perdata. Yang keempat, pasal 1601 KUH Perdata. Yang kelima, pasal 1618 KUH Perdata. Yang keenam, pasal 1653 KUH Perdata. Yang ketujuh, pasal 1666 KUH Perdata. Yang kedelapan, pasal 1694 KUH Perdata. Yang kesembilan, pasal 1740 KUH Perdata. Yang kesepuluh, pasal 1754 KUH Perdata. Yang ke-11, pasal 1770 KUH Perdata. Yang ke-12, pasal 1774 KUH Perdata. Yang ke-13, pasal 1792 KUH Perdata. Yang ke-14, pasal 1820 KUH Perdata. Yang ke-15, pasal 1851 KUH Perdata. Yang ketiga yaitu jenis-jenis perjanjian bernama. Yang pertama, jual beli. Jual beli adalah perjanjian yang terjadi antara kedua pihak, yaitu pihak pertama sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli. Yang kedua, tukar menukar adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain. Yang ketiga adalah sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa adalah kesepakatan antara dua pihak dalam pengambilan manfaat suatu benda menurut batas waktu yang telah disepakati. Yang keempat, perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian saat pihak yang pertama yaitu buruh mengikat dirinya dengan suatu di bawah pemerintah pihak kedua yaitu majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Yang kelima, perjanjian pemborongan pekerjaan. Yang keenam, perseroan perdata. Yang ketujuh, penggibahan. Hibah adalah suatu perjanjian di mana pihak yang menghibahkan memberikan suatu benda kepada penerima hibah secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Yang kedelapan, penitipan barang. Penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Yang kesembilan merupakan pinjam pakai. Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan akan mengembalikan barang itu. Oke, yang ke-10, pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Yang ke-11, perjanjian bunga abadi adalah suatu perjanjian bahwa pihak yang memberikan pinjaman uang akan menerima pembayaran bunga atas sejumlah uang pokok yang tidak akan dimintanya kembali. Yang ke-12 yaitu perjanjian untung-untungan. Maksudnya adalah suatu perjanjian untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak,
tergantung pada kejadian yang belum pasti. Yang ke-13, pemberian kuasa. Maksudnya adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Yang ke-14, penanggungan. Maksudnya suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Yang terakhir, perdamaian. Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila disebut secara tertulis. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.